Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlawinda Nareswari dari kelas Ekonomi Syariah H. Di sini saya akan menjelaskan tentang takhrij hadis. Yang pertama ada urgensi hadis. Sebagai sumber ajaran agama setelah Al-Quran, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Namun tidak seperti Al-Quran yang mendapat penjagaan langsung dari Tuhan. Penjelasan tersebut berasal dari Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Sadar akan pentingnya hadis di dalam Islam, para ulama klasik bahkan sejak zaman sebelum pengkodifikasian hadis massal telah melakukan penyeleksi hadis dengan intensif. Dengan rumusan tersebut yang kemudian kita kenal sebagai ulumul hadis atau ilmu-ilmu hadis. Selanjutnya adalah tentang sanad. Sanad sendiri memiliki makna yaitu rantai atau silsilah keguruan yang menghubungkan seseorang dengan gurunya hingga sampai kepada Rasulullah. Ibnu Al-Mubarak itu menilai bahwasanya sanad itu sebagai bagian dari agama. Tanpa sanad maka orang akan berkata-kata semaunya dan mungkin mengklaim bahwa perkataan itu adalah hadis. Sebagai alat ukur penilaian kualitas hadis, para ulama memerlukan kesohihan hadis, yaitu tentang kesinambungan sanad, seluruh perawinya bersifat adil dan dobat, atau perawi yang memiliki kedua sifat ini disebut istiqoh. Tidak ada syadz dan ialah kelima kriteria ini diterapkan pada kajian sanad, dan hanya kriteria keempat dan kelima yang digunakan dalam kajian matan. Yang kedua ada perkembangan takhrij hadis. Takhrij merupakan derivasi dari kata khoroja, yakhruju, yang berarti keluar. Pada awalnya, takhrij dilakukan sebatas untuk mengetahui letak sebuah hadis pada sebuah kitab atau literatur. Sementara kegiatan selanjutnya berupa penelitian. Kualitas hadis dilakukan jika dirasa perlu saja. Penelusuran yang dilakukan dalam proses takhrij hadis bermula kepada kitab atau literatur yang menyebutkan hadis beserta sanadnya yang dimiliki sendiri oleh penulis kitab atau literatur tersebut yang tersambung sampai Rasulullah. Para ulama klasik mampu menyebutkan hadis berdasarkan hafalan yang mereka miliki atau dengan menunjuk kitab hadis yang ada. Bahkan belakangan ini banyak sekali para ulama yang melakukan kajian takhrij terhadap kitab-kitab yang telah beredar di masyarakat yang tidak menjelaskan kualitas hadis tersebut yang dicantumkannya. Keadaan ini berlanjut hingga sekarang. Terus selanjutnya ada metode takhrij hadis. Yang pertama ada metode indeks nama sahabat. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui. Yang kedua, metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Yang ketiga ada metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis tersebut. Yang keempat ada metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa atau zauq, kata lainnya itu ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Terus selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar takhrij hadis. Dalam melakukan penakhrijan hadis, kita perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasarnya, yaitu yang pertama ada takhrij bersifat mandiri atau biasa disebut dengan istiqlal. Yang kedua, sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditakhrijkan lalu dipaparkan. Yang ketiga, sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu orang sahabat. Yang keempat, dalam penakhrijan perlu diperhatikan substansi matan hadis, variasi redaksional matan, kajian atas sanad berupa biografi beserta kualitas perawi dan lain-lain. Yang kelima, takhrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya. Yang keenam, takhrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat. Yang ketujuh, penilaian terhadap seseorang rawi merupakan ijtihad yang didasarkan data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi atau tarajum al-ruwat. Yang kedelapan atau yang terakhir, standar masing-masing ulama jahr wa ta'dil dalam menilai seorang perawi berbeda. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat takhrij hadis. Manfaat yang pertama, diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer.
Yang kedua, diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan. Yang ketiga, diketahui kualitas hadis. Yang keempat, dengan membandingkan riwayat yang ada. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.